seperti Anda bisa baca di koran-koran kan, saya kan bisa memprediksi Pak Mahfud bicara, Pak Ganjar juga bicara, bahwa mereka mempersiapkan langkah-langkah untuk membawa ini ke Mahkamah Konstitusi. Saya bilang silakan. Itu kan kita hormati hak dari pihak yang kalah dalam Pilpres untuk mengajukan ke MK. Itu sudah betul jalur itu. Betul. Nah, kalau mereka majukan ke MK, ya, petitumnya kan cuma dua kemungkinan. Minta dilakukan Pilpres sebagian, atau membatalkan hasil Pilpres. Banyak kejanggalan dari awal sampai akhir kok, memang nggak bisa kita pungkiri. Kalau KPU bilang nggak ada penggelembungan loh, kalau angkanya tambah besar tuh apa namanya? Ya penggelembungan. Kenapa sih tidak kita tunggu dulu sampai tanpa menuduh siapapun, tunggu sampai tanggal 22 tanpa harus menuduh KPU, tidak menuduh Bawaslu, tidak menuduh lembaga-lembaga lain termasuk lembaga survei. Misalnya, kalau kemudian pemilu ini sudah selesai lalu mau dibatalkan, pemilu ini kan berbarengan Pilpres dan Pilegnya. Yang batal Pilpresnya saja atau dan Pilegnya? Kalau dengan Pilegnya, kasihan dong dan teman-teman Gerindra yang sudah menang. Menurut Mahfud MD, Presiden Jokowi tidak bisa dimakzulkan, ini dia alasannya. Nah, syaratnya tidak mudah. Itu didakwa, diimpeach oleh sepertiga anggota DPR. Kalau sepertiga setuju tanda tangan, harus sidang dihadiri oleh 2/3. Kalau 2/3 setuju dari yang 2/3 itu, Presiden bisa dinyatakan harus dimakzulkan tapi dibawa lagi ke MK. Rumit, kan, rumit sekali. Rumit, dipersulit begitu. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video terkait dengan Presiden Joko Widodo. Hasil quick count Pilpres maupun real count yang sementara ini sudah berjalan, masih menempatkan Prabowo Gibran sebagai pemenang dari Pilpres 2024. Namun kemenangan Prabowo dan Gibran ini tidak diterima baik oleh kubu 01 maupun 03. Yang menjadi anehnya adalah kubu 03 dan juga kubu 01 menghendaki atau menginginkan diadakannya hak angket DPR untuk bisa meninjau kembali kecurangan atau ketidakberesan dalam pemilu 2024. Lagi-lagi Jokowi yang dibidik dalam hal ini, yaitu terkait hak angket, karena seorang presiden bakal dimintai keterangan dan dilakukan penyelidikan terkait adanya dugaan kecurangan yang terjadi selama Pilpres atau Pemilu 2024. Namun apakah benar langkah yang diambil oleh para anggota Dewan itu dapat mewujudkan mimpi atau impian dari 01 maupun 03 agar pemilu ini didiskualifikasi ataukah dilakukan pemilihan ulang? Dan dalam video ini kita akan menyaksikan bagaimana respon atau tanggapan dari beberapa tokoh, baik itu para pengamat politik, para pakar hukum tata negara, dan juga beberapa elit partai lainnya yang akan memberikan keterangan terkait hal demikian. Dan apakah benar Jokowi akan gentar menghadapi hak angket tersebut? Untuk lebih jelasnya, kita saksikan video-video berikut ini. Namun seperti biasa, sebelum kita memasuki videonya, terlebih dahulu kepada para sahabat sekalian yang mungkin belum sempat memberikan dukungan untuk channel ini, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya, agar setiap video baru yang kami upload pada channel ini, saudara sekalian bisa mendapatkan notifikasinya. Baik, kita langsung saja ke video pertama. Kan seperti Anda bisa baca di koran-koran kan, saya kan bisa memprediksi Pak Mahfud bicara, Pak Ganjar juga bicara, bahwa mereka mempersiapkan langkah-langkah untuk membawa ini ke Mahkamah Konstitusi. Saya bilang silakan. Itu kan kita hormati hak dari pihak yang kalah dalam Pilpres untuk mengajukan ke MK. Itu sudah betul jalur itu. Betul. Nah, kalau mereka majukan ke MK, ya, petitumnya kan cuma dua kemungkinan. Minta dilakukan Pilpres sebagian, atau membatalkan hasil Pilpres lalu diadakan. Kalau membatalkan, kalau pilkada, kalau dibatalkan kan ada pilkada ulang.
ya kan? Tapi kalau pilpres kan nggak ada pilpres ulang. Emang nggak ada, Prof? Nggak ada. Pilpres ulang ya. Yang ada kan putaran kedua. Oh. Pilpres sebagian terulang ada, diulang sebagian ya. Ya. Tapi kalau seluruhnya kan enggak. Atau Yang ada kan putaran kedua. Nah sekarang apa yang mereka mau minta petitumnya kepada Mahkamah Konstitusi? Kalau mereka minta batalkan hasil pilpres, ya nggak apa-apa, silahkan aja. Berarti mungkin MK akan memerintahkan supaya ada pilpres ulang. Itu belum pernah kejadian. Tapi MK kan bisa aja menciptakan suatu jurisprudensi. Pelanggaran TSM aja sebelumnya nggak ada dalam peraturan undang-undang. Saya yang ikut mendraft dan mewakili Presiden membahas RUU MK itu ke Mahkamah Konstitusi ke DPR, itu kita nggak pernah membayangkan ada pelanggaran TSM. Tapi kan itu diciptakan oleh jurisprudensi, oleh MK. Bisa aja MK menciptakan jurisprudensi bahwa ada pilpres diulang seluruhnya karena pilpres terjadi pelanggaran TSM. Ya. Itu sih silahkan aja, saya bilang boleh aja. Mereka namanya orang mengajukan petitum kan apa aja boleh. Tapi satu poin, asal mereka bisa membuktikan. Misalnya, kalau kemudian pemilu ini sudah selesai lalu mau dibatalkan, pemilu ini kan berbarengan pilpres dan pileknya. Yang batal pilpresnya saja atau dan pileknya? Kalau dengan pileknya, kasihan dong dan teman-teman Gerindra yang sudah menang. Ribuan orang loh itu Gerindra yang sudah menang dari DPR RI, provinsi sampai kabupaten, dan segala macam yang sudah menang itu bagaimana? Masih mau diulang terus pasang spanduk lagi, bikin kaos lagi, pasang stiker lagi gitu? Janganlah, kasihan juga. Artinya janganlah kemudian dikorbankan teman-teman kita yang nyalek lagi hanya untuk ambisi satu dua orang saja. Hargai keringat mereka. Mas Ari. Kami ngapain ngelakukan banyak kejanggalan dari awal sampai akhir kok, memang nggak bisa kita pungkiri. Kalau KPU bilang nggak ada penggelembungan loh, kalau angkanya tambah besar tuh apa namanya? Ya penggelembungan. Kenapa sih tidak kita tunggu dulu sampai tanpa menuduh siapapun, tunggu sampai tanggal 22 tanpa harus menuduh KPU, tidak menuduh Bawaslu, tidak menuduh lembaga-lembaga lain termasuk lembaga survei. Kalau MK nggak bisa dipercaya, oke, sudah diakui, KPU dan Sirekapnya nggak bisa dipercaya, mau tidak mau rakyat hanya bisa percaya dengan kekuatan dirinya sendiri. Penyelenggara ada, pengawas ada, pemantau independen ada, pemantau luar negeri ada, saksi dari setiap partai ada, dari saksi dari setiap calon presiden ada. Nah kalau kemudian semuanya dianggap nggak benar, lalu yang benar siapa? Sebentar dulu, artinya bahwa gini, kalau kemudian untuk 15.000 TPS saja bisa terjadi itu, mungkin nggak terjadi untuk 823.000 TPS yang lain? Bahwa setiap pemilu pasti tidak sempurna, iya. Dengan 800.000 TPS, dengan luas yang sangat luar biasa seperti sekarang, 17.400 pulau seperti sekarang, sebarannya sangat luas, akan ada yang tidak sempurna, itu pasti. Makanya kita akan pakai toleransinya nanti. Sekian, berapa persen sih curangnya dan berapa persen yang kemudian bisa toleransi. Salah ya salah saja. Mau jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya salah-salah saja. Dia tidak menjadi benar ketika jumlahnya sedikit. Bahwa kemudian itu dijadikan sebagai argumentasi untuk memaklumi, menurut saya itu persoalan pertanggungjawaban negara terhadap rakyat. Kalau kemudian pemilu ini sudah selesai lalu mau dibatalkan dan segala macam yang sudah menang itu bagaimana? Masih mau diulang terus pasang spanduk lagi, bikin kaos lagi, pasang stiker lagi gitu? Janganlah, kasihan juga. Artinya janganlah kemudian dikorbankan teman-teman kita yang nyalek lagi hanya untuk ambisi satu dua orang saja. Hargai keringat mereka. Oke. Rakyat nih bingung, partai-partai bingung. Oke. Ketemu kecurangan pemilu, ngaduinnya kemana? Maksudnya kalau menang tidak curang, kalau kalah curang. Saya mau menanggapi pernyataan Profesor Yusril terkait dengan hak angket yang beliau menyampaikan bahwa hak angket itu bukan untuk sengketa pemilu. Saya menyatakan bahwa apa yang disampaikan Prof. Yusril benar, bahwa hak angket bukan untuk sengketa pemilu. Jadi yang mau dilakukan di dalam hak angket ini adalah bukan memeriksa, bukan menyidangkan tentang sengketa pemilu. Tetapi hak angket ini adalah untuk melakukan penyelidikan terkait proses pemilu yang diselenggarakan oleh KPU, apakah sudah sesuai dengan norma-norma dan aturan yang ada. Nah, kekacauan yang terjadi sekarang ini mengindikasikan adanya ketidakberesan di KPU. Dan apakah ketidakberesan itu termasuk salah satunya Sirekap adalah bagian nanti dari sebuah kecurangan, maka hak angketlah yang akan memutuskan. Jadi ini tidak sedang menyidangkan sengketa, tetapi menyelidiki sebuah proses.
Itu yang harus dipahami oleh Profesor Yusril. Maka hak angket ini sah untuk dilakukan sebagai hak DPR RI untuk menyelidiki apakah pemilu kita ini memang benar-benar telah terjadi kecurangan atau tidak. Nah, soal pembatalan, hak angket bisa membatalkan pemilu apabila ternyata Komisi Pemilihan Umum menyelenggarakan pemilu secara tidak jurdil. Maka hak angket DPR RI sebagai pemegang kedaulatan atas nama rakyat berhak menyatakan pemilu tidak jurdil dan dibatalkan. Maka selanjutnya dilakukan pemilu ulang. Prosedurnya seperti itu. Jadi ini bukan tentang sengketa pemilu, karena memang sengketa pemilu ranahnya ada di Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi. Saya harap supaya Profesor Yusril mengerti tentang ini. Ini bukan tentang sengketa pemilu, tetapi tentang sebuah penyelenggaraan pemilu yang diduga tidak jurdil dan diduga dilakukan oleh KPU. Ini kenapa sih orang-orang pada galak banget sama Jokowi? Pakai hak interpelasi, pakai hak angket, pakai pemakzulan, dan tumben-tumbenan pada percaya sama anggota DPR. Bahkan dibanggain lagi. Ini sekian persen anggota DPR yang akan mendukung hak interpelasi, hak angket. Kita pasti akan menang katanya. Kalian udah lupa ya? Lembaga paling tidak dipercaya masyarakat itu apa? DPR. Dan paling banyak koruptornya di mana? Di DPR. Dan siapa yang memegang kartu as para koruptor itu? Jokowi. Ingat itu, Jokowi. Dan perlu kalian ketahui, harusnya kalian tuh bersyukur Jokowi masih menggunakan cara-cara diplomasi makan siang sama tokoh-tokoh makan malam, belum dikeluarin kartu asnya. Ingat, capres kalian, cawapres kalian itu pernah dipanggil KPK. Apakah 100% bersih atau 80% bersih? Masih ada 20%-nya. Nah, 20%-nya itulah kartu as yang dipegang Jokowi. Hati-hati ya. Menurut Mahfud MD, Presiden Jokowi tidak bisa dimakzulkan, ini dia alasannya. Nah, syaratnya tidak mudah. Itu didakwa, diimpeach oleh sepertiga anggota DPR. Kalau sepertiga setuju tanda tangan, harus sidang dihadiri oleh 2/3. Kalau 2/3 setuju dari yang 2/3 itu, Presiden bisa dinyatakan harus dimakzulkan tapi dibawa lagi ke MK. Rumit, rumit sekali. Rumit, Ya. dipersulit begitu. MK bilang iya, kembalikan DPR sidang lagi apa? Jadi enggak nih dimakzulkan. Kalau jadi bawa ke MPR. Forumnya 3/4. Pak, 3/4 anggota DPR harus disetujui oleh 2/3. Kan sulit banget, saya bilang enggak mungkin kamu kok pemilu tanpa Jokowi, saya bilang. Dan dalam situasi sekarang agaknya tidak mungkin menjatuhkan Pak Jokowi karena lebih dari separuh itu ada di koalisinya Pak Jokowi. Bagaimana mau mencapai 2/3 untuk hadir? Kalau mencari 1/3 untuk usul mungkin bisa. Tapi kalau sudah 2/3 nih sudah di Pak Jokowi, nggak akan masuk ke pleno. Nggak akan masuk ke sidang. Kalau begitu bagaimana waktu itu Gus Dur kok kayaknya mudah sekali dilengsarkan? Karena waktu itu undang-undang dasarnya beda. Ya. Waktu itu undang-undang dasar yang lama. Ya. Penjatuhan Gus Dur itu memakai TAP MPR nomor 3. Tahun 76 itu. Tahun 78. Oh, 78. Nah, itu dipakai untuk menjatuhkan Gus Dur tahun 2001. Tahun 2002 diubahlah, dimasukkan cara memakzulkan presiden, tidak boleh seperti memakzulkan Bung Karno, tidak boleh seperti memakzulkan Gus Dur dan lain-lain, harus diperketat agar presiden tidak mudah dijatuhkan. Sekarang begini, kuasai aja lebih dari 1/3 anggota DPR udah nggak akan pernah makzul. Dan kemudian Anda mengatakan kalau urusan kecurangan pemilu ke Bawaslu atau KPU, tetapi kalau pemakzulan ke DPR. Iya, DPR, ke DPR, MK, lalu DPR lagi, MPR terakhir. Iya, baik. Sehingga kemudian isu pemakzulan pun kemudian ya akhirnya berhenti di tempat. Iya Pak, nggak masuk akal, meskipun mungkin layak, Ya. tapi nggak bisa itu secara konstitusional. Ya. Kalian tuh nggak kenapa Pak Ganjar dan Pak Mahfud terlihat tidak kompak. Ini dia. Kalian masih ingat kan pada saat Pak Ganjar dan Pak Mahfud ada di Mata Najwa dan Pak Mahfud ditanya soal dinasti politik. Enggak, dinasti politik itu sebenarnya bukan ada di negara demokrasi biasanya.
Nah, di video tersebut Pak Ganjar itu padahal sudah ketawa, tapi sayangnya Pak Mahfud ini menjawab malah sesuai dengan keilmuannya, di mana dinasti politik ini tidak mungkin terjadi di negara demokrasi karena prosesnya itu melalui pemilihan umum oleh rakyat. Dan sayangnya juga kameranya tidak memperlihatkan ekspresinya Pak Ganjar. Nah, dari video ini juga kita bisa melihat bahwasannya pengaruhnya antara Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu sama-sama gede, coy. Terlebih Pak Mahfud nih, sebenarnya beliau ini sudah tahu bahwa dia ada di koalisi yang menggaungkan dinasti politik, tapi justru beliau berani menjawab seperti itu. Jadi kalau ibarat seperti di game Mobile Legends, ini seperti ada 2 jungler dalam satu tim. Dan ada banyak berbagai bukti lainnya, seperti yang terbaru nih, soal hak angket juga mereka berbeda narasi. Kemudian juga menjelang hari pencoblosan pemilu, diketahui Pak Mahfud ini juga terakhir komunikasi dengan Ganjar 4 hari yang lalu. Ada berita seperti itu. Tapi gimana menurut kalian? Hal yang paling jelas terakhir adalah kefatalannya Ganjar. Paling gampang kita melihat, ia tidak mau untuk mendekatkan Mahfud MD. Hah? Mendekatkan? Iya. Loh, kan Ibu Mega yang memutuskan Mahfud MD sebagai Wapres. Iya, tapi hubungannya kan tidak dekat. Harmoni ya? Ganjar malah menggunakan istri dan anaknya ketimbang Mahfud MD. Itu di panggung debat saja. Muhaimin di samping, di sini ada Anies, Prabowo Gibran, di sini berjarak. Dan ketika berjarak, apa yang kita lihat? Mereka bisa manggut-manggut, sementara Mahfud tampilannya lemes. Sampai terakhir pidato, Mahfud yang minta tos, minta salaman. Dan itu membuktikan bahwa sikap arogannya Ganjar, ambisi kekuasaannya Ganjar, membuat fatalnya PDI Perjuangan. Dialah yang membuat ambruk suaranya. Dan jangan dibalik, bahwa ini dianggap kecurangan pemilu karena suaranya dia tidak linear dengan suara partai. Padahal dialah yang membuat jatuhnya suara partai dan membuat PDI Perjuangan walaupun peringkat pertama tapi merosot tajam. Dan ini membuktikan yang punya andil besar dalam PDI Perjuangan waktu oposisi itu adalah Pak Jokowi. Yang punya elektabilitas tinggi dan punya hasil Pak Jokowi. Kalau Ganjar nggak ada hasilnya. Di daerah aja masih dipertanyakan kok. Ya buktinya jebol kandang Banten di Jawa Tengah kan. Pak Ganjar dan Pak Mahfud sudah tidak sejalan lagi nih. Angket itu adalah cara terbaik ketika kemudian hari ini kondisi pemilunya seperti ini. Saya nggak tahu karena hak angket itu bukan urusan paslon ya, itu urusan partai. Urusan partai. Apakah partai itu menggertak apa enggak, saya nggak tahu dan tidak ingin tahu juga. Maka saya nggak ikut-ikut bicara urusan parsel. Pribadi mendukung hak angket. Nggak perlu dukungan saya. Tapi Mas Ganjar seperti mendukung juga nggak ada gunanya kalau DPR. Wow, Pak Ganjar, Pak Mahfud. Ini kok sepertinya sekarang sudah menjadi dua pribadi yang berseberangan nih. Sudah menjadi 2 orang yang tidak sefrekuensi, ya, sudah tidak sejalan. Ada apa nih Pak Mahfud dan Pak Ganjar ini? Kok sepertinya Pak Ganjar sangat kekeh mendukung hak angket di DPR untuk menyelidiki kecurangan pemilu. Sedangkan Pak Mahfud kayaknya nggak peduli dia sama nggak percaya ada kecurangan pemilu, makanya dia bilang tak perlu dukungan saya katanya. Menurut saya sudah benar Pak ya, dan langkah Bapak ini untuk berani menyuarakan kembali seperti Pak Mahfud yang kita kenal dulu, ini sangat bagus karena saya lihat komen-komen masyarakat sekarang sudah kembali mendukung Pak Mahfud lagi. Bagus Pak, pertahankan. Dan terakhir Pak Mahfud ya, sudah saatnya sekarang menurut saya paling tepat adalah ambil mic preskon sendiri dan ucapkan selamat atas kemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran ya. Sudah itu aja sudah ya, dan tinggalkan ambisi, tinggalkan total Pak Ganjar, PDIP sudah tinggalkan, kembali ke Pak Jokowi, kembali ke circle yang mana menghargaimu Pak ya. Lagian juga apa yang mau diharapkan dari Pak Ganjar, apalagi capres sudah kalah ya kan. Terus abis ini jadi apa dia? Oh iya, jadi apa dia abis ini ya? Jadi DPR nggak mungkin, masa udah capres balik lagi DPR, malu kan. Terus jadi gubernur di luar provinsi Jawa. Jawa Tengah aja kemarin capres kalah ya kan, apalagi di provinsi lain. Apalagi ya, jadi apa deh cocoknya ya? Coba kalian yang jawab kawan-kawan, gimana? Aku udah bingung nih. Gimana menurut kawan-kawan? Coba terus tulis komentar. Hanya dengan modal baliho seperti ini aja, tapi lihat reaksi para pendukung Abah. Sekarang mereka tidak lagi fokus di kecurangan pemilu,
atau putaran kedua, tapi mereka lebih fokus lagi ke pencalonan Pak Anies di Gubernur DKI. Ini permainan, entah permainan siapa, mungkin juga ya ini permainan Jokowi yang begitu sangat cantik kalau menurut saya ya. Seakan-akan dengan cara seperti ini, dengan baliho ini, Jokowi ingin menegaskan kepada semuanya kalau seandainya Abah itu hanya ada di level gubernur aja, gak usah terlalu tinggi mimpi menjadi presiden. Luar biasa. Jokowi gak mikir hak angket. Jokowi enak-enak makan potato, kalian bilang panik. Pilih lobby sana, lobby sini, hak angket, nggak ngaruh bos. Jokowi santai aja ketemu rakyat, makan kentang, bagi-bagi kentang. Jokowi saat bahagia bertemu rakyat, nggak ngurusin hak angket, DPR lah, nggak peduli. Karena kita sudah tahu, Prof. Jimli sendiri ngomong, hak angket itu cuma gertak-gertak sambal saja gitu, nggak ada gunanya dan nggak akan terjadi. Dan kalaupun terjadi, itu nggak akan mempengaruhi hasil pemilu. Tetap Prabowo akan menang satu putaran dan dilantik jadi presiden. Selesai. Percaya omongan saya, boleh direkam, boleh kalian rekam. Catat omongan saya. Tetap Prabowo menang satu putaran sebagai presiden. Salah satu prediksi dari sebuah lembaga strategis di dunia, McKinsey, 2030 ekonomi Indonesia akan masuk pada jajaran skala 7 besar ekonomi dunia. 7 besar ekonomi dunia. Maka apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi memang harus dilanjutkan supaya ranking 7 ekonomi dunia di 2030 bisa kita capai. Setuju? Kemudian PricewaterhouseCoopers memprediksi tahun 2050 ekonomi Indonesia akan masuk pada skala ekonomi 4 besar dunia. Pondasi ini sudah dilakukan luar biasa. Pondasi ini sudah mendapatkan ruang-ruang yang akan mengantarkan kemajuan demi kemajuan Indonesia ke depan. Banyak negara di Latin Amerika tahun 75, tahun 80 mereka sudah menjadi negara berkembang. 75, 80 mereka sudah menjadi negara berkembang. Dan tahun 2023 kemarin mereka juga tetap menjadi negara berkembang. Tentu kita semua ingin ada tapakan kemajuan terukur. Dari negara berkembang, Indonesia harus menapak menjadi negara berkemajuan. Setuju? Kalau ingin menjadi negara maju, siapa presidennya? Boleh semua lebih kompak. Kalau ingin lebih maju, siapa presidennya? Oleh karena itu, bismillah. Mohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerja keras semua relawan akan berseiring dengan ridho dan barokahnya Allah Subhanahu wa taala sehingga akan diijabah bahwa presiden terpilih adalah Pak Prabowo dan wakil presiden adalah Mas Gibran Rakabuming Raka. Halo guys, saya akan memberitahukan rahasia di balik gerakan petisi yang dilakukan oleh para akademisi di beberapa perguruan tinggi. Bahwa ini adalah konspirasi, ada rahasia di balik gerakan ini. Yang pertama, kita melihat ada gerakan mereka mau menginginkan atau mengkritisi kebijakan dari pemerintah agar pemerintah netral. Tetapi ada bahasa kalimat yang menyinggung salah satu paslon, yaitu paslon nomor 2 terkait dengan putusan MK. Apa artinya? Bahwa kalau mereka sudah menyinggung salah satu paslon, kemungkinan mereka masuk dalam pusaran politik, yaitu mendukung salah satu paslon. Entah itu paslon nomor 1 atau paslon nomor 3. Yang kedua, saya melihat ada gerakan mereka yang secara terstruktur, sistematis dan terencana.
Mereka mempunyai grup WA atau semacamnya lah. Dan itu adalah alat komunikasi mereka. Di dalam grup itu sebenarnya mereka tergabung dalam satu organisasi yang tidak perlu saya sebutkan, dan organisasi itu cukup besar. Di dalamnya itu para akademisi, para dosen, ya, profesor, doktor, yang memang itu sudah lama terbentuk. Dan orang-orang di dalam itu kebanyakan itu adalah sisa-sisa hasil pemilu 2019 yang tidak suka dengan Jokowi. Jadi ada sebagian dari kalangan akademisi yang tidak dengan Jokowi, dan mereka membentuk satu kumpulan, dan itu organisasinya sudah lama. Hanya mereka tergabung dalam organisasi tersebut. Mereka membentuk komunikasi yang ya salah satunya adalah untuk memberikan informasi terkait dengan beberapa kebijakan Jokowi yang menurut mereka itu salah atau menyimpang atau tidak sesuai dengan aturan. Nah, jadi ada sekelompok elit dalam organisasi itu yang menggerakkan kelompok-kelompok yang ada di perguruan tinggi. Jadi mereka itu memang tergabung, dan hampir semua perguruan tinggi, baik itu PTN maupun PTS, tergabung dalam organisasi itu, dan mereka melakukan itu secara terencana. Kemudian apa sebenarnya muara arah dari gerakan petisi ini? Ini sebenarnya bukan ujung dari gerakan ini. Ujung dari gerakan ini ada 3 yang mereka akan sasar. Ya boleh jadi ini dilakukan oleh para petisi ini atau dimanfaatkan oleh kelompok elit. Ya, elit yang akademisi, tokoh intelektual ini. Yang pertama adalah muaranya pada arah pemakzulan presiden. Yang kedua adalah adanya kerusuhan sosial. Dan ini sudah ada tanda-tanda. Dan yang ketiga adalah delegitimasi hasil pemilu. Jadi itu muaranya. Ya. Jadi mereka mengumpulkan beberapa data terkait dengan masalah pemilu. Kemudian mereka membuat petisi. Ya. Dan ini terorganisasi dengan baik. Kemudian nanti akan ada gerakan-gerakan selanjutnya yang nantinya ya, akan mengarahnya ke sana. Yang 3 tadi mengarahnya akan pemakzulan, yang kedua adalah kerusuhan, ketiga adalah delegitimasi hasil pemilu. Maka kita berharap kepada pihak pemerintah, para pendukung dari Prabowo, pendukung dari presiden, dan pihak-pihak tertentu, para netizen, agar mewaspadai gerakan-gerakan seperti ini, karena ini gerakan yang secara terencana, terstruktur, dan terorganisasi. Itu saja, waspada. Jokowi ijazah palsu. Sini Bude Pak D yang masih teriak-teriak. Ya, masih teriak-teriak tentang ijazah palsu. Tak kasih tahu plus tempenya biar pada blenger. Gini ya. Jadi, kita ini rakyat ini butuh pemimpin itu tidak melihat yang ijazahnya harus tinggi sundul langit, tidak harus yang punya gelar sampai panjangnya kayak gerbong kereta. Tapi kita butuh presiden itu yang bisa memimpin bangsa ini dengan tulus ikhlas memajukan demi rakyat. Ya. Jadi kalau seandainya Pak Jokowi itu nggak punya ijazah, ijazahnya SD, TK, itu kita ikhlas, ridho, bangga. Sampai di sini paham? Kita nggak butuh ijazah. Paham? Paham. Jokowi itu tidak bisa kerja. Mana buktinya Jokowi bisa kerja? Hah? Kalau ada yang bisa kasih bukti Jokowi kerja, aku kasih duit 100 juta tunai untuk kalian yang bisa membuktikan. Jangan cuma teriak-teriak, ini Pak Jokowi membangun tol, Pak Jokowi membangun waduk, Pak Jokowi membangun jalan, dan lain-lain. Mana buktinya? Bukan hanya sekedar omongan. Kalian pernah lihat Pak Jokowi ngaduk semen, Pak Jokowi masang besi-besi, Pak Jokowi numpain aspal? Nggak pernah kan? Berarti Pak Jokowi nggak bisa kerja. Karena kalau Pak Jokowi bekerja seperti itu, bukan presiden, tapi namanya tukang, cowok. Ya, memang yang bekerja
bekerja bukan Pak Jokowi tapi kontraktor, terus tukang, ya kan? Pak Jokowi hanya mengawasi dan mengatur pembangunan, memikirkan strateginya dari pembangunan, ekonomi, dan lain-lain hal yang dibutuhkan oleh rakyat. Bukan ikut kerja. Karena seorang presiden yang dibutuhkan adalah cara berpikirnya, kebijaksanaannya, dan mengambil keputusannya. Karena apa? Betul sekali. Keputusan dari seorang presiden menyangkut untuk Kepentingan bangsa dan negara. Jadi memang benar kata Pak Ahok, kalau Pak Jokowi emang bisa kerja, nggak bisa. Kalau kerja di ini namanya tukang, bukan presiden, ya kan? Contohnya kayak direktur. Apakah direktur bisa kerja dalam sebuah perusahaan? Enggak, cuman mengawasi, mengatur strategi penjualannya, mengatur ini itu. Tapi yang kerja ya tetap karyawan. Benar nggak? Ya kan? Oke, salam NKRI harga mati dari Jokowi garis keras. Isu pemakzulan Jokowi semakin pecah setelah adanya aksi protes yang dilakukan oleh ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di Jakarta hari ini, teman-teman. Mereka berkumpul di Tugu Reformasi 12 Mei. Lalu, apa sih tujuan mereka? Aksi protes ini didasari atas dasar penolakan terhadap Pak Jokowi katanya, yang dinilai gagal dalam memenuhi janji-janjinya. Mahasiswa ini menuntut pemakzulan Jokowi dan boikot partai politik yang tidak mendukung tuntutannya. Mereka juga membawa berbagai isu seperti pemilu curang, KKN, dan beberapa isu lainnya, teman-teman. Infonya, pergerakan mahasiswa ini itu bergerak dari Tugu 12 Mei, yang tepatnya di Trisakti menuju arah Harmoni. Sebelum mereka melakukan aksi ini, beredar kabar bahwa sempat ada intimidasi dari sekelompok preman katanya, yang mengaku sebagai mahasiswa juga. Preman-preman itu mencoba membubarkan rapat konsolidasi. Nah, lalu imbas dari gerakan ini akankah mempengaruhi berjalannya pemilu damai, teman-teman? Terhitung cuma beberapa hari lagi kita akan menyambut tanggal 14 Februari. Isu-isu panas soal pemakzulan Jokowi ini memang cukup besar kalau kita rincikan. Mulai dari petisi 100, belasan sampai puluhan kampus menyatakan kritikan terhadap Jokowi, sampai gerakan mahasiswa ini. Share pendapat kalian ya. Jokowi itu kacang lupa kulitnya, pengkhianat. Dan Jokowi itu bukanlah siapa-siapa tanpa partai PDIP. Jadi Jokowi janganlah sombong-sombong. Ini teman-teman yang biasanya selalu diucapkan oleh orang-orang yang tidak suka bahkan benci pada Pak Jokowi serta orang-orang dari partai PDIP. Oke, kita bahas di mana titik letak seorang Pak Jokowi itu lupa kacang akan kulit dan menjadi seorang pengkhianat. Ingat, ketika Pak Jokowi menjadi gubernur DKI, apakah pertama PDIP mencalonkan beliau? Jawabannya tidak. Tapi yang punya ide awal adalah Bapak Prabowo. Pak Prabowo menemui PDIP untuk memajukan Pak Jokowi menjadi gubernur DKI. Apakah Pak Jokowi lupa akan kebaikan Pak Prabowo? Tidak. Walaupun dalam 2 kali mereka menjadi lawan dalam kontestasi pemilu, tapi Pak Jokowi tidak pernah menganggap Pak Prabowo adalah musuh atau lawan seumur hidupnya. Bahkan di tahun 2019, Pak Prabowo ditarik ke kabinet. Untuk apa? Ayo, ini ucapan balas budiku. Ayo kita bareng-bareng membangun negara Indonesia tercinta ini. Karena mereka berdua adalah seorang negarawan yang sejati. Terus titik letaknya pengkhianat di mana? Kalau kalian bicara saat ini Pak Jokowi pengkhianat, Pak Jokowi tidak ikut berkampanye dan lain-lain. Bahkan Pak Jokowi lah yang kalian hianati. Dan yang terakhir, Jokowi tanpa PDIP bukanlah siapa-siapa. Dan sebaliknya, Pak Jokowi jadi Presiden Republik Indonesia itu atas kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa dan kehendak rakyat. Karena banyak sekali rakyat yang mencintai Pak Jokowi. Contohnya salah satunya adalah saya. Saya rela tato wajah presiden di tangan saya. Kenapa? Karena saya menganggap Pak Jokowi adalah putra terbaik yang dimiliki bangsa Indonesia, presiden terbaik yang pernah dimiliki oleh Indonesia. Pak Jokowi bisa meratakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita yang ada di Pulau Jawa dan di Papua, di Indonesia Timur, itu saat ini semua sama. Yang dimana sebelum Pak Jokowi, semuanya tidak bisa sama. Tapi hanya Pak Jokowi bisa menerapkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi pertanyaannya, apakah Jokowi itu bukan siapa-siapa tanpa partai PDIP? Atau
PDIP bukanlah siapa-siapa tanpa Pak Jokowi. Tanpa Pak Jokowi, PDIP tidak bisa berkuasa selama 10 tahun. Karena rakyat bukan memilih partai PDIP, tapi memilih seorang Jokowi. Oke, terima kasih. Tegak lurus Jokowi, all in 02 Prabowo Gibran, NKRI, harga mati. Kadang gue heran deh lihat Jokowi ini. Dia itu udah puluhan tahun hidup di kandang banteng, tapi itu tidak bisa merubah sifatnya dia dari dulu sampai sekarang, yaitu humble, bijaksana, dan dicintai rakyat. Justru sebaliknya, Jokowi malah mempengaruhi kehidupan orang lain. Contohnya Prabowo. Prabowo itu yang kita kenal kan pemarah, temperamen. Tapi semenjak bergaul dengan Jokowi, dia malah terkesan gemoy, kemudian dicintai anak-anak sekarang. Nah, kita bandingkan dengan Cak Lontong. Baru berapa bulan dia hidup di kandang banteng, lah sifatnya udah berubah. Padahal yang kita kenal kan Cak Lontong itu kan pionir dari smart komedi, santun, enak, lucu. Nah ini baru berapa bulan udah berani maki-maki masyarakat karena berbeda pilihan. Mari kita belajar. Anda mau belajar dari mana nih? Dari Cak Lontong apa dari Jokowi? Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menanggapi pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Hasto menilai Jokowi harus menjadi sosok yang bertanggung jawab menjaga kualitas demokrasi. Hasto berpendapat pertemuan Paloh dengan Jokowi membuat demokrasi kita dalam masalah besar karena proses perhitungan suara di KPU belum selesai. Bagaimana menurut pendapat kalian? 2. Ini video aslitan editannya TPS 10 Desa Sirnoboyo, Benjen Gresik. Disaksikan oleh Panwas, saksi, dan masyarakat umum. Lihat sendiri bagaimana suara 02 dipilih rakyat tanpa kecurangan. Ini salah satu contoh ya. Nah itu keterlibatan saksi semua dengan baik ya. Ini prosesnya berjalan lancar. Semangat deh. 2. Betul. 2 terus ya. 1. Siapa nyoblos sih, Pak? 2. Nyoblos. 2. Main pensiunan. Iya loh. Arpisan toh. Ya, enggak jelas. Tidak ada coblosan ya? Ada jelas ya. Enggak jelas. Kecil. 1. 3. Yang begini prosesnya semua berjalan lancar sesuai dengan prosedur ini ya. Saksi 2. Keamanan. Jokowi plonga-plongo. Jokowi bahasa Inggrisnya aja belepotan. Gimana bisa kerja? Jokowi krempeng, kurus, kering. Inilah ucapan-ucapan yang selalu diucapkan oleh para pembenci Pak Jokowi. Dan yang membuat luar biasa adalah seorang Pak Jokowi tidak pernah membalas mereka atau tidak pernah menangkap mereka satu demi satu. Pak Jokowi juga tidak pernah membalas dengan ucapan atau kata. Tapi Pak Jokowi membuktikan dengan banyaknya bekerja nyata dan banyaknya prestasi. Orang yang biasa kalian sebut pelongo-pelongo itu sudah membuat Indonesia dihargai, disegani, dan dihormati oleh negara lain ataupun dunia, termasuk Amerika. Orang yang kalian sebut tidak bisa bekerja karena bahasa Inggrisnya belepotan, ternyata orang itu bisa menerapkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dimana pembangunan bukan hanya Jawa sentris tapi Indonesia sentris. Bukan hanya fokus ke Pulau Jawa tapi fokus untuk Indonesia. Tidak usah saya ucapkan apa saja yang sudah dibangun untuk seluruh Indonesia ini. Kalian bisa searching sendiri di Google. Dan orang yang kalian katakan kurus, kering, krempeng,
ternyata ditakuti oleh banyak lawan politiknya dia. Setiap langkah Pak Jokowi selalu menjadi pengamatan untuk lawan politik. Setiap ucapan yang dikatakan Pak Jokowi selalu menjadi hantu untuk lawan para politiknya. Contohnya, Pak Jokowi mengatakan presiden itu boleh kampanye asalkan cuti. Ini berbicara berdasarkan undang-undang. Para lawan politiknya udah pada kebingungan, belembong-belembong, panik nih. Akhirnya mereka mengundurkan diri dari kabinet dan lain-lain. Akhirnya Pak Jokowi berkata, saya tidak berkampanye. Memang benar, seorang Jokowi memang pintar dalam mengambil langkah-langkah strategi politiknya. Luar biasa Pak Jokowi. Pak Jokowi bisa menyaring mana orang yang tulus dan orang yang tidak. Salam hormat, salam salut. Terima kasih sudah memimpin Indonesia ini selama 10 tahun Pak Jokowi. Semoga Pak Jokowi sehat selalu dan kami pendukung Bapak selalu ada di belakang atau di depan Bapak. Selalu akan melindungi Bapak. Salam NKRI harga mati. Ramai gerakan unfollow akun medsos Presiden Joko Widodo, pendukung kecewa. Kecewa matamu. Ya lu doang. Ya kalau dibagi ya sebagian Indonesia ya, yang kecewa itu cuma 20% dan bersuara ya udah nggak apa-apa. Padahal sebenarnya lo semua udah kebantu ya nggak apa-apa. Unfollow aja ya. Gue bangga, gue dulu pendukung Prabowo ya, dan sekarang gue lihat oh ternyata Pak Jokowi itu nggak bisa disetir. Padahal dulu dibilang dia itu disetir, tapi apa? Dia nggak bisa disetir, saking nggak bisa disetir, yang mengusung dia aja sampai benci dan menyebar itu kebencian, menebar kebencian. Nah tuh, lihat, ini adalah cara-cara mereka untuk apa ya, membenci Pak Jokowi ketika Pak Jokowi udah bersatu dengan Pak Prabowo. Tapi tenang aja Pak Jokowi, saya akan follow Pak Jokowi. Mereka unfollow nggak peduli, aku follow Jokowi sekarang juga. All in 02. Kali ini saya ingin membahas tentang Sampang Madura. Sampang 3 hari yang lalu mengadakan pemilihan pilpres ulang karena waktu itu disinyalir banyak video yang bertebaran di media sosial. Anak-anak memvideo, ibu-ibu memvideo surat suara yang sudah tercoblos. Kemudian dilakukan pemilihan ulang di jam yang sama, yaitu jam 7 sampai jam 12. Kemudian yang mencoblos juga sama, berjumlah 284 orang, laki-laki 147, perempuan 137, dan penghitungan suara dilakukan setelah jam istirahat. Madura adalah wilayahnya Anies Baswedan dan Ganjar Mahfud. Kenapa? Karena Anies Baswedan itu membawa politik identitas, sedangkan Ganjar Mahfud, khususnya Bapak Mahfud MD, itu berasal dari Madura. Saudaraku yang terkasih, apa yang terjadi setelah pemilihan pilpres ulang tadi? Yang pertama, perolehan suara Amin itu 81 orang. Yang kedua, Prabowo Gibran 124 orang dan Ganjar Mahfud cuma 1 orang. Miris kan? 1 orang saja. Jadi resiko kita pemilihan pilpres ulang itu bukannya malah akan meningkatkan perolehan suara dari Amin atau dari Ganjar Mahfud, tapi justru disinilah Prabowo Gibran diunggulkan dan mendapat berkahnya. Karena apa? Karena memang profil Prabowo Gibran sangat menarik. Tidak ada emosi, tidak marah-marah, mau di demo mau dilakukan apapun iya, menerima begitu saja apa yang terjadi. Jadi saudaraku yang terkasih, pikir ulang kalau mau melakukan pemilu khususnya pilpres ulang. Bisa-bisa Ganjar Mahfud tinggal 5% dan Amin tinggal 11%. Sesuai Salam angkanya. sukses.
Jadi begini kawan. Jadi memang ada beberapa TPS yang dilaksanakan pemilihan ulang ya Pilpres 2024. Dan yang anehnya ada beberapa TPS yang tadinya yang menang Pak Prabowo kalah, ya Pak Prabowo kalah, tetapi pada saat pencoblosan ulang malah Pak Prabowo menang telak. Ya, jadi silakan saja ya yang mau pemilihan ulang di mana-mana. Ada beberapa tempat pemilihan ulang karena dianggap ada kecurangan di situ, tapi nyatanya Pak Prabowo di beberapa tempat yang melaksanakan pemilihan ulang tetap menang. Dan bahkan yang terjadi malah ada TPS yang tadinya Pak Prabowo kalah, setelah pemilihan ulang Pak Prabowo malah menang. Bagaimana menurut sahabatku ini kawan? Bagikan videonya nomor 2. Sip. PSU Kebumen suara Prabowo Gibran tambah 25, Anies Muhaimin berkurang 21 dan Ganjar Mahfud kehilangan 17 suara. Kalah lagi, coblos lagi, kalah lagi, sampai kapanpun tetap kalah terus begini mah. Apalagi coblos seluruh Indonesia pasti kalah telak. Berarti malah tambah naik ya dari 168 jadi 180 berapa tadi? 188 ya? Saksi ya. Cuma sudah saksi Anies kabur. Cuma dapat 3 suara. Anies pulang. Hei rektor, hei profesor, lu pernah mikir gak dari sekian mahasiswamu, alumni mahasiswamu yang pengangguran, pernah lu pikir gak berapa persen, puluhan persen yang masih menganggur? Pernah lu pikir gak? Lu mikir gak mereka itu belajar dengan biaya tinggi, setelah lulus nganggur? Lu pernah mikir nggak profesor? Lu pernah mikir nggak rektor? Sok pinter lu. Lu makan duit dari ASN lu, dari rakyat lu. Udah rakyat menyekolahkan tinggi-tinggi di perguruan tinggi, akhirnya nganggur. Lu mikir nggak itu? Yang seperti itu, sok pinter lu profesor. Mewakili rakyat yang mana? Lu daripada mikirin konstitusi, mikirin itu aja. Yang mahasiswa yang telah belajar di perguruan tinggimu, yang masih nganggur berapa, cariin kerja gitu loh. Baik sahabat sekalian, demikian saja beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini terkait dengan Presiden Jokowi dan juga hasil Pilpres, serta reaksi atau respon dari berbagai pihak terkait dengan adanya isu hak angket DPR yang akan dilakukan untuk mengecek atau juga melakukan penyelidikan terhadap kecurangan Pilpres atau pemilu yang terjadi baru-baru ini. Baik, kepada para sahabat sekalian yang setelah menonton yang mungkin ingin berkomentar, silakan tulis komentar sebanyak-banyaknya. Dan juga sebelum lupa, mungkin kepada sahabatku sekalian yang mungkin belum sempat memberikan dukungan buat channel ini, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya. Dan kiranya video-video tadi bisa memberikan gambaran kepada kita sekalian terkait situasi politik tanah air sebelum pemilu, setelah pemilu, dan yang sementara berjalan saat ini. Besar harapan kita agar Indonesia tetap terjaga dan aman sampai bisa melantik presiden yang baru untuk melanjutkan pembangunan 5 tahun ke depan. Demikian saja perjumpaan kita, sampai bertemu kembali di video berikutnya. Terima kasih.